Oke ibu-ibu, sekarang kita lihat dulu video film pendek Karena ya. kita sudah sekolah di Ya Bangku. bu, tolong diperhatikan ya ibu-ibu ya. Ya bu. Kebutuhan sekolah anak-anak kan makin banyak. 2 tahun lagi Dewi masuk SMA dan Ita di TK. Padahal bantuan tinggal utama sedikit. Ibu mau coba jualan ikan, Pak. Apa berjualan ikan bisa untung, Bu? Pasti untung, Pak. Banyak kok ibu-ibu yang melakukannya. Ibu akan ambil ikan dari petambak di pagi hari dan menjualnya di pasar dengan harga lebih tinggi. Petambaknya dibayar setelah kita selesai jualan. Jadi, kita tidak perlu banyak modal. Ibu kan udah punya sedikit tabungan buat modal, Pak. Saya bayar ikan yang laku saja ya, Pak. Saya belum balik modal nih. Wah, tidak bisa, Bu. Berapa yang Ibu ambil tadi pagi? Ya segitu Ibu yang harus bayar sekarang. Karena dagangan ikan saya sering tidak laku, lama-lama modal saya menipis dan jualan saya jadi makin sedikit. Bahkan saya terpaksa berutang pada petambak kalau tidak bisa bayar ikan yang sudah saya beli. Nah, sudah ibu, bisa dipahami isi dari cerita film tersebut? Bisa bu. Apa itu tadi yang terjadi dengan dagangan Ibu Lili? Dagangannya Ibu Lili tidak laku bu. Dagangan Ibu Lili tidak laku. Kemudian karena tidak laku, akhirnya modalnya berkurang dan rugi, akhirnya terlilit hutang. Kira-kira kenapa Bu? Kok bisa dagangan Ibu Lili tadi itu tidak laku? Apa ya? Karena kurang persiapan yang matang mungkin. Ya, betul sekali Bu Iva. Jadi Bu Lili tadi membuka usaha tanpa ada perencanaan. Bu Lili membuka usaha hanya ikut-ikutan saja. Bu Lili melihat di pasar itu orang jualan ikan kok laris, jadi Bu Lili ikut-ikut jual ikan. Jadi tidak bisa Bu ya, orang buka usaha itu ikut-ikutan tanpa perencanaan, itu tidak bisa, harus ada perencanaan yang matang. Jadi suatu ide usaha itu tidak bisa langsung dilaksanakan begitu saja, harus dipikirkan lebih matang bagaimana usaha tersebut akan dijalankan agar nantinya benar-benar mendatangkan untung. Jadi Ibu Lili tadi kurang perencanaan Bu ya, jadi prediksinya meleset, dikira beliaunya akan jualan ikan podo ambek kancane laris begitu. Nah, jadi tidak bisa, akhirnya terlilit hutang. Jadi sekarang mari kita bantu Ibu Lili Bu ya. Kita bantu Ibu Lili mengembangkan ide usaha ikannya ya. Bagaimana caranya? Nah, di sini kita sudah siapkan Bu. Bagaimana cara-cara memulai usaha? Kira-kira apa sih yang kita pikirkan terlebih dahulu? Nah, untuk menemukan ide usaha tersebut. Nah, jadi yang pertama Bu, usaha apakah yang akan dilakukan? Jadi kita pikirkan ya, usaha apa sih yang bisa kita lakukan ya dengan melihat potensi-potensi yang ada di sekitar kita. Ibu Lili tadi akan berjualan ikan segar ya Bu ya. Siapakah target pembelinya? Jadi ketika kita akan membuka usaha, kita pikir kita kira-kira siapa yang akan menjadi target pembelinya. Ibu Lili menargetkan yang membeli itu adalah ibu-ibu yang berbelanja di pasar. Nah, bagaimanakah untung bisa didapat nanti ketika kita akan membuka usaha? Kira-kira kita dapat dari manakah untungnya tadi, begitu Bu ya? Ikan dibeli dari petambak di pagi hari, kemudian dijual di pasar dengan harga jual yang lebih tinggi. Itu namanya Bu Lili Bu ya. Terus kira-kira apakah penyebab kegagalan usahanya selama ini? Ibu Lili tidak dapat bersaing dengan penjual ikan segar lainnya sehingga ikannya tidak
bagus, tapi Bu Lili tidak merencanakan dengan matang kira-kira targetnya itu siapa ya. Nah, karena tadi di pasar itu sudah banyak sekali orang-orang yang berjualan ikan, orang-orang akan akan membeli ke pelanggannya sendiri, karena Bu Lili ini adalah penjual baru, tidak ada yang istimewa dari Bu Lili. Ikannya ya wis podo ae ambek kancane, ya memang segar-segar, tapi di kancane ya juga segar, apalagi itu sudah pelanggannya, begitu ya. Nah, sekarang jadi Bu ya, penyebabnya tadi juga ikan yang dijual oleh Bu Lili, produk yang dijual oleh Bu Lili tidak ada istimewanya, sama saja, dari jenisnya, dari kualitasnya, dari harga jualnya ya, tempat jualannya, target pembelinya, jadi tidak ada yang istimewa, sehingga ya sudah, akhirnya jualannya tidak laku. Nah, sekarang apa sih yang harusnya dilakukan oleh Bu Lili? Pertama, kalau kita mau berjualan itu kita harus mengumpulkan informasi. Jadi gak meromong atau dodol iki wis paling yo laris, tidak. Pertama kita harus mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya seputar ide yang akan kita bisa kembangkan. Ya, misalnya Bu Lili tadi mau jual ikan segar, seharusnya Bu Lili survei dulu ke pasar, kira-kira pembelinya siapa, di sana sudah banyak belum orang jualan ikan segar dan sebagainya ya, sehingga perkiraannya nanti Bu Lili tidak meleset ya. Mencari informasi itu banyak sekali Bu ya, tidak harus pergi ke pasar, bisa melalui televisi, bisa melalui koran, apalagi sekarang internet sudah mudah sekali diakses. Nah, jadi bisa juga lewat internet Bu ya. Jadi maksudnya begini, kalau mau jualan kira-kira hari ini yang lagi ini tuh apa ya, yang lagi hits itu apa ya. Nah, kita bisa lihat di internetnya. Misalnya sekarang lagi ngehit makan makanan pedas ya, mie bledek lah ya, pentol perawan pedas lah dan sebagainya. Nah, mungkin itu bisa juga kita jadikan ide usaha. Jadi seperti itu Bu ya. Jadi nggak moro-moro, harus ada perencanaan yang matang gitu. Sudah paham Bu dengan apa yang saya sampaikan? Sudah ya. Kok sebetulnya sudah ngantuk semua, coba kita tepuk semangat dulu Bu. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih Ibu. Jadi kira-kira ini bisa ya nanti dipraktekkan di rumah ya Ibu ya. Insya bisa Bu. Ya, jadi kalau kita mau membuka usaha itu harus dengan perencanaan yang matang. Kita kumpulkan dulu informasi-informasi yang dapat mendukung suksesnya usaha kita. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi Bu, informasi-informasi itu bisa kita cari dari teman-teman yang sudah sukses usahanya. Takon-takon Bu ya, sampean kok iso sukses usaha ngono, opo tipsnya? Misalnya seperti ini. Yuk sih usaha sing sukses itu kira-kira bagaimana tips-tipsnya? Kalau tidak, kita bisa cari di internet kira-kira yang hari ini ngetren, yang hari ini ngehits, yang hari ini lagi banyak diminati orang itu apa. Jadi itu yang bisa kita jadikan modal untuk berusaha. Kira-kira seperti itu Ibu-ibu, paham ya? Terima kasih. 1,5